Saya memahami bahwa tidak semua perusahaan itu sanggup ya memiliki agility yang cukup untuk merespon terhadap perubahan. Maka menurut saya dalam structures organisasi juga model yang disebut dengan ambidextrous organization itu menjadi penting ya. Ambidextrous itu artinya bahwa ada bagian tertentu dalam perusahaan yang memang dikhususkan bagaimana mereka merespon terhadap perubahan-perubahan eksternal yang terjadi. Halo pemirsa, selamat datang di podcast dari Redaksi SWA, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, branding, leadership, dan juga human resource. Saya Jehan Kavi, redaktur majalah SWA, yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yang sudah kita tulis di majalah SWA edisi 9 bertajuk Indonesia Best Business Transformation 2025. Tema besarnya adalah menjadi excellent transformer, merancang transformasi yang sukses dan berkelanjutan. Majalah SWA secara kontinu mengangkat topik Indonesia Best Business Transformation ini sebagai program rutin untuk mengapresiasi dan mendorong praktik transformasi bisnis agar dunia korporasi Indonesia semakin sehat dan juga berkelanjutan. Nah, tentu saya tidak akan sendirian membahas topik ini. Kita telah kedatangan tamu yang istimewa. Pertama ada Pak Tijani Rijal Fadilah sebagai Digital Mine Product Engineering Lead dari PT Golden Energy Mines. Selamat siang. Selamat siang, Mas Jian. Golden Energy Mines adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan juga jasa pertambangan. Kedua, kita juga telah kedatangan Bapak Toto Pranoto sebagai Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Manajemen FEB UI, yang juga bertindak sebagai Dewan Juri IBBT 2025. Selamat siang. Sehat. Ya, selamat datang dalam episode dari Redaksi SWA. Pemirsa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share episode-episode menarik di YouTube Majalah SWA. Baik, pertama-tama saya akan ke Pak Tijani dulu ya Pak. Ini kan sebagai perusahaan tambang batu bara di Indonesia, Golden Energy Mines tentu tidak hanya terletak pada besarnya cadangan ataupun luasnya wilayah konsesi ya Pak ya. Tapi juga bagaimana inovasinya dalam menjalankan transformasi digital secara menyeluruh. Bisa diceritakan nggak sih Pak, apa sih Pak pemicu utama Golden Energy Mines ini untuk memutuskan menjalankan transformasi? Ada titik balik tertentu nggak sih untuk membuat keputusan ini menjadi urgent dan juga tidak bisa ditunda-tunda lagi gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Jian. Iya. Ya, jadi memang manajemen PT Golden Energy Mines ini melihat bisnis kami terus berkembang ya. Itu terlihat dari semakin bertambahnya produksi batu bara dari tahun ke tahun Pak. Jadi memang kalau kita lihat, kita nih harus bisa memastikan bahwasanya kita mencapai produksi itu dengan baik. Dengan tentunya memastikan beberapa aspek penting ya, seperti safety, lingkungan, dan juga prinsip lean organization. Seperti itu. Oleh karena itu memang kita butuh adanya tambahan teknologi ya, dalam proses perjalanannya. Karena kita akan merubah sesuatu yang awalnya lambat menjadi cepat, yang awalnya kurang efisien menjadi efisien, dan juga mungkin yang awalnya manual menjadi otomatis. Oleh karena itu, manajemen membuat satu divisi khusus, yaitu divisi Digital and Technology Solution, yang biasa disebut Digitech. Jadi Digitech ini adalah digitalization champion di PT Golden Energy Mines, yang mana mengatur dan juga menggawangi semua digitalisasi yang ada di PT Golden Energy Mines. Dulu kebetulan memang didirikannya Digitech ini berdekatan dengan momentum pandemi COVID-19, yang mana pada saat itu kan banyak limitasi ya, kita harus membatasi physical distancing dan lain sebagainya. Pasti kan butuh work around ya Mas ya untuk itu. Akhirnya kan mau nggak mau teknologi kita gunakan ya, seperti Zoom, dan juga kita harus melek lah terkait teknologi lainnya. Dan ini menjadi momentum buat manajemen sepertinya nih waktu yang tepat gitu untuk kita nge-push terkait digitalisasi yang ada di PT Golden Energy Mines. Seperti itu Mas Jan. Kalau di pertambangan sendiri apa aja sih Pak tadi aspek-aspek yang sebelumnya lambat, sebelum tidak efisien, dan secara operasi di site-site itu yang
bisa di-digitize gitu Pak? Ya, banyak sekali, Mas. Salah satunya yang memang sedang kami bangun adalah cold chain management ya. Jadi mungkin dulu banyak beberapa proses yang masih dilakukan menggunakan kertas gitu ya. Seperti misalnya absensi harian itu masih menggunakan kertas gitu. P2H pengecekan harian dan lain sebagainya untuk unit itu pun masih menggunakan kertas gitu ya. Even pelaporan dari hazard untuk safety accountability program itu menggunakan kertas juga gitu. Pasti kan terbayang ya sangat banyak sekali proses-proses manual yang pasti lambat seperti itu. Nah itu salah satu yang kita digitize melalui sebuah solusi digital yang menyesuaikan dengan bisnis proses yang ada seperti itu Mas. Kemudian Pak, gimana sih Pak Golden Energy Mines ini ngerancang transformasi ini juga bukan sekedar inisiatif sesaat tapi juga menjadi hal yang menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh level perusahaan Pak. Jadi kami memahami bahwasanya digital transformation itu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dan penuhi ya. Yang pertama adalah aspek people, kedua aspek proses, dan yang ketiga adalah teknologi itu sendiri. Ada alasan nih Pas kenapa ada people di awal dan proses di yang kedua gitu. Karena solusi teknologi yang kita terapkan ini harus menyesuaikan kepada bisnis proses yang ada di sana. Dan tentunya juga menyesuaikan dengan stakeholder ya Pak ya. Karena bagaimanapun kan mereka adalah bisnis proses owner seperti itu. Jadi dengan itu kami yakin bahwasanya investasi yang kami berikan terkait waktu, biaya dan hal lainnya itu akan punya direct impact untuk bisnis, safety dan juga operation yang ada di lapangan. Oleh karena itu nanti setelah para user ini sudah merasakan benefit-benefit dari digitalisasi gitu, maka mereka yang akan datang ke kita gitu, karena mungkin mereka sudah ketagihan ya dengan wah ternyata dengan digital transformation kita bisa melakukan ini, bisa dapat benefit itu gitu. Akhirnya pada stage itu mereka sudah yang berlomba-lomba gitu, mendatangi Digitech untuk berdiskusi dan berkolaborasi terkait apa sih ide-ide berikutnya yang bisa diterapkan di PT Golden Energy Mines. Apabila sudah di tahap itu, maka sebenarnya tugas Digitech ini tinggal menyiram dan merawat gitu, ide-ide yang sudah muncul dari mereka, sehingga nanti harapannya itu terus berkembang sehingga dapat menjadi ideasi-ideasi yang bermanfaat untuk perusahaan. Seperti itu Mas. Jadi kolaborasi antar divisi Digitech dengan divisi-divisi lain itu betul, secara berkesinambungan dilakukan itu Pak ya. Betul. Karena memang bagaimanapun digitalisasi ini kan enabler ya terkait proses yang sudah ada gitu. Kita pun tidak bisa berdiri sendiri Digitech gitu. Kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk membangun digitalisasi ini. Seperti itu. Kemudian saya beralih ke Pak Toto. Ya. Pak, melihat Bapak sebagai pengalamannya menjadi juri IBBT 2025, apa sih Pak faktor-faktor yang membuat transformasi di Indonesia ini mungkin belum excellent dan apa yang masih bisa ditingkatkan di perusahaan-perusahaan Pak? Kalau kita melihat ya, pada beberapa kali majalah SWA ini sudah melakukan proses apa yang disebut dengan Best Business Transformation ya. Saya kira mungkin sudah tahun yang ketiga atau keempat, saya lupa. Paling tidak saya sudah ikut dalam 2 atau 3 kali penjurian. Saya melihat bahwa sebagian besar itu tidak bisa, katakanlah tanda petik ya, mencapai level excellence itu karena beberapa faktor sebetulnya ya. Pertama mungkin kalau kita perhatikan bahwa kemudian sisi terkait dengan soal leadership dan juga visioning-nya begitu ya. Nah jadi leadership-nya itu tidak berorientasi yang sifatnya itu jangka panjang misalnya ya. Dia lebih kepada short orientation begitu, sehingga tidak bisa melihat bahwa dalam jangka panjangnya sebetulnya perlu ada perubahan mendasar yang dibuat begitu ya. Tidak saja hanya pencapaian di jangka pendek. Kemudian juga kaitannya dengan soal ini juga kita melihat bahwa organisasi, agility organisasinya itu untuk bisa mencapai situasi yang ideal tadi menjadi sulit karena misalnya organisasi korporasinya itu terlalu hierarkis. Jadi agility-nya itu nggak bisa nyambung lah begitu ya. Sehingga itu menyebabkan juga kegagalan bagaimana hal yang diinginkan dari proses transformasi tadi bisa dicapai. Juga saya kira yang menjadi sering penyebab itu adalah karena transformasinya itu berjalan tidak seutuhnya begitu ya. Jadi kita bilang mungkin lebih kepada parsial begitu. Jadi kalau parsial itu artinya mungkin dia hanya perbaiki di satu sisi padahal banyak fungsi lainnya
ya dalam korporasi tadi yang harus secara bersama-sama berubah gitu ya. Tentu dalam era digital sekarang kan tentu transformasi tidak hanya dari segi transformasi digitalnya, tapi juga bagaimana transformasi dari segi SDM-nya misalnya, bagaimana transformasi dari segi inovasi operasionalnya, bagaimana transformasi dari segi pengelolaan keuangan dan lain-lain. Sehingga ini semua harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa hanya di satu sisi saja. Itulah menyebabkan menurut saya kenapa kemudian transformasi itu kemudian menjadi perkara sesuatu yang tidak mudah dan dia harus mengcover banyak hal. Itulah sebabnya menurut saya ke depan sebaiknya para pengambil keputusan di perusahaan, para CEO memperhatikan soal-soal ini. Dari apa yang Bapak sampaikan, kita melihat bahwa transformasi itu mungkin di beberapa perusahaan masih dianggap sebagai project ya Pak ya. Dan bukan menjadi satu hal yang continue secara berkesinambungan. Itu bagaimana Pak menanggapi hal itu? Perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi itu masih menganggap itu sebagai project base gitu Pak? Ya, kalau project base itu kan artinya dia melihatnya dalam jangka waktu yang terlalu pendek, ya, short time, begitu ya. Kalau short time mungkin kita bisa hanya sekedar memperbaiki angka di top line atau di bottom line-nya saja. Tapi kita tidak bisa mengelola perubahan secara lebih mendasar, yang prosesnya mungkin bisa berlangsung lebih jangka panjang, begitu ya. Yang nanti juga kemudian bisa menghadirkan value yang jauh lebih besar dibandingkan hanya kita bicara mengenai jangka pendek ya. Maka untuk itu menurut saya sebaiknya memang perlu ada model karakter ya, di mana kemudian pimpinan dari organisasi atau korporasi tadi punya long term vision, punya long term orientation, apa yang ingin dicapai. Dan untuk itu juga maka gagasannya bukan cuma sekedar bahwa kita punya orientasi jangka panjang, tapi juga ada nggak gagasan terkait dengan kira-kira apa yang menjadi competitive advantage dari company tadi yang bisa kemudian itu dikapitalisir dalam jangka panjang sehingga menjadi keunggulan perusahaan misalnya. Itu saya kira menjadi salah satu faktor. Kedua juga bagaimana kita bisa mengelola talentnya dengan lebih baik ya. Kita kadang-kadang mungkin dalam suatu korporasi cukup banyak memiliki talent tapi benar-benar yang punya kualifikasi cukup enggak. Sehingga mungkin program kaitannya dengan target perusahaan ke depan menjadi seperti apa, kebutuhan talentnya juga harus disesuaikan ya, sehingga ada kebutuhan untuk meningkatkan misalnya skill dari talentnya disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang company. Ketiga juga saya pikir begini, kan proses transformasi itu bukan perkara jangka pendek ya, dia sifatnya jangka panjang. Jadi juga kebutuhan budgetnya itu nggak cukup hanya misalnya ditargetkan hanya 1 tahun saja misalnya, atau 2 tahun. Mungkin akan lebih panjang. Karena kalau nggak nanti dia akan hanya berhenti di tahun pertama, padahal sebetulnya urusannya masih panjang. Sehingga saya kira lintas fiscal years untuk budget itu juga menjadi penting ya. Bagaimana transformasi tadi juga kemudian bisa lebih berjalan dengan baik ya. Saya kira juga kemudian bagaimana adaptasi organisasi kaitannya dengan soal corporate cultures ya. Jadi corporate cultures yang lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang akan dibawa ke depan. Ya, jadi kalau misalnya corporate culture-nya sudah cukup kuat, orientasinya lebih kompetitif, oke terhadap hal yang terkait dengan inovasi dan lain-lain, lebih terbuka, maka saya kira ini akan membantu bagaimana transformasi tadi bisa dijalankan dengan lebih baik kepada perusahaan ke depan ya. Jadi hal-hal ini saya kira bukan perkara mudah juga, tapi saya kira kalau kita disiplin, korporasi disiplin menjalankan ini, mudah-mudahan arah transformasi bisa menjadi lebih baik. Lalu beralih ke Pak Tijani nih Pak, menanggapi dari Pak Toto ini kan tadi perlu ada long term vision ya Pak ya, yang mungkin itu akan diterjemahkan ke dalam roadmap gitu ya Pak, roadmap transformasi. Bisa dijelaskan sih Pak, mungkin pembabakan itu yang udah dijalankan oleh Golden Energy Minds Pak? Ya, jadi sepakat sekali ya yang Pak Toto sampaikan, bahwasanya memang kita tidak bisa langsung full blown gitu ya, dan tidak juga bisa terlalu sempit gitu ya, karena ya tadi seperti mungkin pengalaman kami gitu ya dalam melaksanakan digitalisasi ini, memang di step pertama adalah memastikan bahwa user itu jadi literated gitu ya. Jadi mereka paham terkait manfaat, benefit dan lain sebagainya gitu. Dan itu pun memang kita lakukan di awal-awal gitu ya. Kita datang ke user-user, kita mencari apa sih kebutuhan mereka gitu ya. Kita jawab melalui sebuah teknologi solution seperti itu. Kemudian juga berikutnya ya kita baru nih di 2-3 tahun itu kita mulai ada digital acceleration gitu. Karena semua orang sudah paham betul akan kebutuhan digitalisasi, maka mereka yang bahkan mengejar
ngejar kita gitu. Ayo dong kita apa lagi nih gitu, membuat gebrakan apa lagi untuk operasional, untuk safety dan lain sebagainya. Nah, lalu di terakhir setelah kita accelerated pasti kan kita punya banyak data ya terkait operasional, safety dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan insight kita gitu ya. Bahkan sampai nanti bahan pengambilan keputusan untuk manajemen seperti itu. Nah, ini perbincangannya udah semakin seru nih, Pak. Iya. Mungkin untuk sekarang kita break sejenak, jangan kemana-mana karena masih banyak hal yang akan kita gali setelah pariwara berikut ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Halo pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Saya akan kembali ke Pak Tijani nih Pak. Bagaimana sih Pak, tentunya transformasi ini tidak lepas dari yang namanya budaya ya Pak, budaya organisasi. Perubahan ini tentu menjadi satu challenge yang cukup menantang di beberapa perusahaan ya Pak ya. Kalau di Golden Energy Mind sendiri, bagaimana nih mengelola proses perubahan budaya agar seluruh karyawan mau terlibat aktif dalam proses ini Pak? Ya, jadi kami sangat sepakat banget ya terkait tantangan budaya tadi, apalagi dalam melakukan proses digital transformation. Karena bagaimanapun esensi dari digital transformation adalah perubahan itu sendiri, ya, transforming ya, dari yang sebelumnya menjadi sesudahnya seperti itu. Nah ini memang kita harus melakukan strategi yang baik ya, karena kita tidak bisa serampangan dalam melakukan proses digital transformation ini seperti itu. Mungkin ibaratnya seperti kita memahat patung ya Mas ya. Pasti kan dalam proses pahatannya kan kita sangat presisi dan juga hati-hati gitu. Karena untuk menciptakan suatu mahakarya seni yang baik pasti kita butuh perhitungan dan juga strategi yang baik. Itu juga bisa kita terapkan ke proses transformasi ini gitu. Oleh karena itu memang di Digitech ini kita membuat program digitalization agent. Yang mana ini kita pilih dari seluruh departemen di seluruh business unit yang ada di Golden Energy Minds untuk kita jadikan digitalization agent yang kita sebut sebagai Genta dan Gendis. Genta ini adalah gerakan transformasi sebutan untuk yang laki-laki, lalu Gendis adalah gerakan digitalisasi, yaitu agent untuk yang perempuan seperti itu. Ini kita pilih dari seluruh departemen yang memang kita lihat, oh ternyata mereka aktif nih, mereka punya ide yang baik gitu. Itu mereka kita kumpulkan semua gitu. Setelah itu kita lakukan training ya, kita lakukan event-event yang memang pengayaan mungkin sifatnya ya, sehingga mereka pun semakin bertambah gitu ya knowledge-nya. Kemudian juga kita buat program-program yang menarik gitu ya, seperti misalnya untuk menurunkan ide-ide gitu ya, apa sih ide-ide digitalisasi yang mungkin baik nih ditaruh di perusahaan kita seperti itu. Dan nanti di ujungnya nanti ada penjurian juga, ada penghargaan gitu ya terkait Genta Gendis yang paling baik seperti itu. Dan ini pun sampai ke pihak manajemen pun menyetujui ya untuk adanya rewarding itu, sehingga membuat teman-teman yang lain juga wah asik nih kayaknya jadi Genta Gendis seperti itu. Jadi akhirnya mereka ini juga jadi agent kami
untuk mensosialisasikan program-program yang kami buat seperti itu. Oh, Digitech punya apa lagi nih gitu. Oh, ternyata ada aplikasi ini. Akhirnya mereka yang menjadikan agent untuk menyebarkan gitu semua produk-produk kami seperti itu. Yang kedua, kami juga punya tim change management internal yang mana berkolaborasi dengan departemen Digitech yang ada di site, namanya Digital Sustainability Operation. Karena kita ingin memastikan bahwasanya semua solusi yang di-deploy dan dirilis ke lapangan dan semua tempat itu tetap sesuai dengan tujuannya dan juga bisa sustain untuk mendukung operation yang ada di lapangan. Seperti itu. Boleh di-share juga nggak sih Pak, apa aja sih yang udah bentuk improvement atau inovasi dari tadi program Genta dan Gentis yang selama ini udah dijalankan Pak? Ya, jadi kalau yang pertama itu training untuk digitalization agent ya. Kita bekerja sama dengan konsultan yang memang khusus bergerak di bidang itu untuk memberikan knowledge dan juga practical experience ya, how to be a good digitalization agent gitu. Lalu juga ide-ide yang datangnya dari Genta dan Gelis ini tidak kita biarkan begitu saja gitu. Kita jadikan sebuah project yang mana mereka juga bisa melihat gitu. Oh, ini impactful nih gitu. Terasa bagi kami. Ini kita lanjutkan seperti itu. Kan banyak sekali ya gitu. Kan kita juga tidak bisa bergerak sendirian ya gitu. Bahkan kami pun mungkin kaget kadang-kadang loh. Ternyata ada ide ini ya yang belum terpikirkan gitu. Dan mereka kan sebagai business process owner pasti lebih tahu ya apa kebutuhannya. Seperti itu. Kemudian secara impact bisnis performance itu udah bisa terukur belum Pak dari beberapa inisiatif atau hal-hal yang dijalankan tadi Pak? Beberapa memang untuk digitalisasi yang berfokus kepada safety dan operation itu ada yang memang kita sudah sangat terasa impact-nya gitu. Beberapa yang misalnya kami lakukan adalah untuk membuat computer vision namanya si Cantik gitu. Jadi memang dulu ini di Jalan Hauling Tambang ini banyak yang mungkin asal-asalan gitu ya mengendarai, jadi mungkin ada risiko untuk terjadinya fatality di Jalan Hauling gitu. Dengan adanya si Cantik ini gitu, kita bisa mengawasi 24 jam non-stop dengan AI gitu, sehingga orang-orang pun jadi mulai terbangun kultur dan juga behavior untuk berkendara dengan aman, mulai dari kecepatannya, mulai dari violation lane seperti mendahului dari kiri gitu ataupun jarak aman, itu mereka jadi terbiasa seperti itu. Dan itu mungkin jadi bukti bahwasanya sekarang di Jalan Hauling yang dulunya itu adalah penyumbang terbesar dari insiden dan juga pelanggaran, ternyata jadi ranking paling bawah sekarang, jadi paling sedikit seperti itu. Itu adalah impact langsung yang memang bisa merubah behavior banyak orang yang ada di Jalan Hauling. Dari insiden tadi itu kan berpengaruh juga ya Pak, kalau ada Betul sekali. kerusakan, maintenance itu juga kan berpengaruh. Kalau ditambah kan kalau ada fatality kita harus stop ya Pak, operasi lah itu. Wajib. Lalu Pak, kalau melihat perjalanan transformasi ini Pak, pelajaran apa sih yang mungkin bisa dibagikan ke perusahaan lain yang mungkin ingin memulai transformasi, apa yang bisa dibagikan best practice-nya itu Pak? Jadi yang pertama ini mungkin spirit dalam melakukan transformation ini harus sesuai Mas. Jadi CEO kami itu selalu memberikan pesan pada kami bahwa digitalisasi itu bukan merupakan sesuatu yang fancy, tapi harus merupakan necessity. Jadi ada kebutuhan nyata gitu di lapangan untuk bisa kita terapkan nih. Ini tuh benefitnya A, B, C gitu. Itu harus jelas di awal gitu. Sehingga ini menjadi anchor buat kami pada saat nanti kita berjalan ke depan, kita punya mimpi yang besar, kita nggak akan kemana-mana gitu. Karena fokusnya adalah tadi ya, terkait benefit buat perusahaan. Apalagi di masa-masa teknologi yang cepat sekali berkembang gitu ya. Pasti kan banyak buzzword baru gitu kan, banyak hal-hal glamour lainnya yang kadang menyilaukan gitu. Nah ini juga kita bisa berlindung dari itu gitu. Nggak salah kita melakukan riset gitu ya, melihat teknologi yang baru gitu, kita coba-coba, tapi tanpa spirit yang baik gitu, nanti kita akan cenderung untuk melakukan implementasi teknologi yang prematur, sehingga ternyata kita implementasikan tapi di people dan prosesnya belum siap. Seperti itu. Iya. Silakan Pak Toto, ada tanggapan Pak, bagaimana tuh Pak dengan hal itu? Tadi saya kira menarik ya Jan yang disampaikannya. Jadi memang corporate culture itu ya tadi sekali lagi dibilang menjadi salah satu fondasi yang penting ya. Bagaimana proses transformasi tadi bisa dijalankan ya dalam satu perusahaan ya. Karena paling tidak budaya perusahaan ini kan itu menjadi landasan bagaimana kita merespon terhadap perubahan yang ada.
Ya, apakah kemudian kita akan bisa cepat atau kita menolak dan lain-lain ya. Itu tergantung bagaimana konteks budaya perusahaan yang dibuat atau ada dalam perusahaan ya. Itu juga nanti tentu kaitannya dengan soal seberapa jauh sebetulnya penerimaan ya. Apakah kemudian budaya perusahaan itu sudah melekat atau belum dalam setiap orang yang ada dalam company, sehingga kemudian pada saat ada offering tawaran untuk melakukan perubahan itu betul-betul kira-kira bisa diterima apa enggak. Sehingga dalam konteks ini saya kira tepat sekali kemudian fungsi leadernya ya yang harus bisa menjadi navigator. Bagaimana perubahan-perubahan tadi bisa dibawakan dengan cukup oke. Saya kira intinya adalah kalau perubahan itu mau diterima dengan cepat, memang konteksnya perubahan secara umum yang akan dilakukan itu dipahami oleh semua elemen dalam organisasi. Kemudian ada target-target yang lebih terukur, yang semua orang kemudian merasa bahwa target itu sesuatu yang achievable, bisa dicapai. Dan kemudian juga ada cerita mengenai apa yang akan terjadi setelah proses transformasi ini dijalankan. Kita akan sampai di titik yang mana. Sehingga kemudian kalau orang semua dalam elemen organisasi percaya ini bisa dicapai, maka saya kira itu kemudian bisa mengalir, bisa jalan dengan lebih cepat ya. Jadi saya kira fungsi leader juga harus menjadi seorang chief of storytelling dalam company. Bagaimana dia harus mampu menjual bahwa kita akan melakukan perubahan ini dan itu, dan dengan target seperti ini, cara melakukannya bagaimana, sehingga kemudian semua orang akan bersama-sama ikut ke dalam arus perubahan ini ya. Jadi saya kira mungkin beberapa contoh penting dalam konteks korporasi di Indonesia misalnya ya, di luar yang tadi sudah disampaikan, bisa dalam case yang fenomenal kita lihat perubahan di kereta api lah misalnya ya, di 2019 misalnya. Jadi Pak Yonan masuk kan dalam kondisi memang situasi kinerja kereta apinya tanda petik porak-poranda gitu ya. Tapi kemudian dengan visi yang jelas, transformasi apa yang akan dibawa ke depan, dia bisa menjual cerita mengenai transformasi ini sehingga kemudian dapat kepercayaan dari semua elemen organisasi, maka kemudian transformasi secara cepat itu bisa diterima dan kemudian kereta api juga bisa berubah dengan cukup cepat ya. Saya kira cerita-cerita semacam ini ya, tadi sudah diceritakan juga sebagian, itu bisa menjadi hal di mana kemudian transformasi yang berhasil itu pada saat kemudiannya didukung oleh semua pihak, semua elemen dalam organisasi, akan menjadi suatu cerita keberhasilan yang luar biasa ya. Tapi memang nggak mudah ya melaksanakan itu ya. Jadi saya kira perlu ada langkah-langkah lain yang lebih spesifik lah ya. Bagaimana cerita-cerita seperti ini bisa lebih banyak terjadi dalam korporasi di Indonesia. Ya, jadi faktor budaya organisasi ini memegang peran yang krusial ya Pak dalam jadi motor dalam transformasi ini. Betul. Pak Toto sendiri melihatnya bagaimana sih, apa yang membedakan perusahaan dengan budaya yang ready terhadap perubahan dengan mereka yang belum, mungkin masih setengah-setengah atau masih cukup resisten gitu Pak? Kita mungkin bisa melihat ya bagaimana strong culture, strong corporate cultures dalam perusahaan itu bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit misalnya dalam suatu perjalanan korporasi begitu ya. Karena memang budaya perusahaan sudah relatif cukup kuat ya. Atau kita juga bahkan bisa kadang-kadang menilai identitas suatu korporasi itu tercermin dalam perilaku ya. Setiap orang yang teridentifikasi dengan korporasi tadi ya. Nah itu saya kira menjadi cerminan bagaimana budaya itu betul-betul bisa memberikan arah yang jelas kepada bagaimana setiap orang harus berjalan dalam konteks memperbaharui atau dalam konteks bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi yang paling positif bagi perusahaan. Jadi dalam konteks ini menurut saya budayanya itu harus mencerminkan nilai-nilai yang saya kira satu ya, dia itu lebih terbuka, open terhadap berbagai macam masukan-masukan yang sifatnya positif misalnya begitu ya. Kedua juga budaya yang bisa menampung bahwa kalau kita mencoba kemudian gagal ya nggak ada masalah. Kan ke depan kegagalan itu bisa menjadi pelajaran berikutnya. Jangan karena takut gagal kemudian kita tidak melakukan apa-apa gitu. Itu kan malah lebih repot lagi ya. Ketiga juga kemudian budaya ini harus bisa juga mencerminkan bahwa kemudian terhadap perubahan-perubahan radikal yang ada, mereka tidak bergerak dalam organisasi yang tersilo begitu ya. Terbagi-bagi begitu, tapi memang bisa organisasi yang lebih utuh lah begitu ya, sehingga kemudian arus dari perubahan yang akan dilakukan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan tadi juga bisa lebih baik ya. Saya memahami bahwa tidak semua perusahaan itu sanggup ya memiliki agility yang cukup untuk merespon terhadap perubahan. Maka menurut saya dalam structures organisasi juga model yang disebut dengan ambidextrous organization itu menjadi penting ya. Ambidextrous itu artinya bahwa ada bagian
tertentu dalam perusahaan yang memang dikhususkan bagaimana mereka merespon terhadap perubahan-perubahan eksternal yang terjadi. Sehingga kalau organisasi sudah besar, birokrasinya rumit, menjadi agak lebih lambat merespon. Kalau ada ambidextrous unit yang kemudian mereka bisa melakukan respon dengan cepat, saya kira dia akan membantu bagaimana perusahaan merespon terhadap perubahan-perubahan yang ada. Sehingga kemudian mereka tidak kalah dengan para pendatang baru ya, yang mungkin lebih punya agility, masih punya energi yang lebih banyak begitu ya. Sehingga kemudian kita tidak akan mendengar cerita perusahaan misalnya yang sudah cukup panjang, akhirnya kemudian kalah oleh perusahaan-perusahaan pendatang baru hanya karena kemudian mereka kekurangan dalam konteks bagaimana merespon perubahan-perubahan eksternal. Agility-nya kurang mampu bergerak begitu ya. Sehingga saya kira model di mana organisasi lebih memiliki elemen-elemen yang bisa merespon perubahan-perubahan tadi menjadi penting. Jadi ambidextrous itu saya kira penting bagi perusahaan yang sudah berkembang menjadi skala yang lebih besar. Mungkin dalam konteks ini di Golden Energy Minds ya, ambidextrous unitnya itu tadi ya Pak, Digitech Solution Division itu ya Pak ya, bisa menjadi karena memang Digitech ini ada langsung di under CEO Pak. Itu jadi kita memang punya kebebasan dan juga otoritas juga yang lebih gitu ya untuk melaksanakan digitalisasi yang memang pasti sulit ya kalau untuk menggebrak existing kondisi yang ada seperti itu. Pak, kalau melihat peran top manajemen ya Pak, mungkin tadi udah disinggung juga, khususnya CEO dalam memastikan keberhasilan transformasi yang berkelanjutan. Bagaimana Pak itu perannya agar transformasi tetap menjadi nafas yang panjang gitu Pak? Saya kira CEO menjadi salah satu kata kunci ya. Dia akan menjadi navigator yang mengorkestrasi bagaimana transformasi dalam perusahaan itu dijalankan dengan baik. Dia akan melead perubahan-perubahan yang akan terjadi ya. Dia juga yang nanti sebetulnya akan menentukan ya bagaimana proses integrasi atas berbagai macam strategi akan dilaksanakan melewati berbagai macam lintas direktorat begitu. Dia yang nanti akan menjadi guide di ujung yang kemudian kalau ada masih perbedaan-perbedaan kepentingan, dialah yang akan mempersatukan ya. Jadi model-model pemimpin yang bisa memberikan contoh seperti ini juga menjadi suatu hal yang penting ya. Saya kira model-model kemudian juga bahwa leaders memiliki DNA yang cukup kuat ya. Maksudnya gini, dia harus walk the talk lah gitu ya. Jadi maksudnya jangan cuma ngomong aja gitu ya, tapi juga bagaimana dia implementasi di lapangannya itu selaras begitu ya. Juga bagaimana leaders ya lebih mementingkan tanda petik human peoples begitu ya dibandingkan teknologinya dulu. Maksudnya gini loh, teknologinya mungkin penting ya, tapi dia memprioritaskan manusia atau talentnya itu jauh lebih penting. Karena kemudian kalau kemudian dia kelola talent people-nya dengan oke, maka kemudian hal-hal lainnya mungkin jauh akan lebih mudah dikelola dalam perusahaan ya. Sehingga menurut saya fungsi atau peran dari leaders ini kemudian menjadi sangat penting bagaimana membawa arah perubahan yang diinginkan dalam transformasi organisasi yang akan dijalankan ya. Dan ini menjadi salah satu kata kunci ya. Banyak contoh lah ya. Misalnya bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan global yang hampir menjelang jurang decline, kemudian dengan masuknya leaders baru, maka dia bisa turn around masuk ke dalam posisi yang lebih bagus lagi ya. Mungkin kita kenal ceritanya bagaimana Satya Nadella misalnya merubah Microsoft yang mulai kondisinya decline dengan gagasan-gagasan baru, inovasi baru, maka kemudian Microsoft bisa turn around dan kemudian masuk ke dalam situasi pasar yang lebih baik misalnya. Jadi peran leaders betul-betul penting menurut saya bagaimana membawa arah perubahan dalam perusahaan ya. Perbincangan kita sangat insightful ya Pak. Namun karena keterbatasan waktu, kita sudah memasuki sesi terakhir dari episode kali ini. Cuman sebelum kita akhiri, tentunya saya akan meminta closing statement dari Pak Tijani dan juga Pak Toto dalam bincang-bincang kita kali ini. Mungkin dari Pak Tijani ada yang ingin disampaikan Pak dalam closing statement kali ini Pak? Oke. Ya, jadi mungkin dalam proses transformasi ini kita memang tidak bisa menafikan bahwasanya kita harus menjadi problem solver, bukan cuma sebagai teknologi implementer. Karena pada saat kita menjadi problem solver, maka ya kita akan berfokus kepada kebermanfaatan dari teknologi itu sendiri. Pak Toto, silakan Pak. Ya, jadi transformasi itu tidak bisa dibuat hanya separuh-separuh. Tidak bisa apa yang kita sebut istilahnya adalah partial transformation. Dia harus dikerjakan seutuhnya. Maka untuk itu, maka menurut saya perlu ada perencanaan yang matang
bagaimana transformasi dalam perusahaan bisa dijalankan dengan baik. Dan salah satu kata kuncinya juga adalah bagaimana kita bisa memiliki seorang strong leader yang bisa menavigasi perubahan dalam transformasi perusahaan bisa dijalankan dengan baik. Saya kira itu kata kunci yang penting sekali. Terima kasih Pak Toto, terima kasih Pak Tijani. Demikian perbincangan kita dalam episode dari Redaksi Siswa kali ini. Jangan lupa silakan dibaca edisi terbaru kita, SWA Indonesia Best Business Transformation, yang sudah tersedia di e-commerce dan juga bisa di-download di Gramedia Digital. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share channel SWA Media Inc. yang akan memberi inspirasi dalam hal bisnis, leadership, human resource, dan juga branding. Terima kasih, saya Jahan Kafi undur diri.